Bayangkan ekonomi Indonesia hancur hanya karena barang-barang murah dari Cina membanjiri pasar kita. Sementara itu Thailand berhasil bangkit dan melawan serbuan yang sama dengan kebijakan cerdas dan inovasi. Apa yang Thailand lakukan sehingga mereka bisa keluar sebagai pemenang? Bagaimana strategi mereka bisa menyelamatkan Indonesia dari kehancuran? Mari kita telusuri rahasia kesuksesan Thailand dan apa yang bisa kita pelajari untuk masa depan ekonomi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, Indonesia, seperti banyak negara lain, menghadapi tantangan besar dalam menangani gelombang barang murah impor dari Cina. Pasar domestik Indonesia seringkali dibanjiri dengan produk-produk dari negara tirai bambu yang memiliki harga jauh lebih rendah dibandingkan produk lokal. Hal ini mengancam keberlangsungan industri dalam negeri yang kesulitan bersaing dari segi harga. Namun, Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari negara tetangga, Thailand, yang telah menerapkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan serupa. Thailand, negara dengan ekonomi yang tidak jauh berbeda dari Indonesia, juga menjadi sasaran utama barang murah impor Cina. Meskipun demikian, Thailand berhasil merumuskan kebijakan yang efektif untuk melindungi industri lokalnya sambil tetap mengambil manfaat dari perdagangan dengan Cina. Salah satu langkah pertama yang dilakukan Thailand adalah memperketat regulasi impor. Pemerintah Thailand memastikan bahwa setiap produk impor yang masuk ke negara mereka harus memenuhi standar kualitas yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen Thailand dari produk berkualitas rendah, tetapi juga memastikan bahwa produk lokal yang berkualitas lebih baik memiliki peluang yang adil untuk bersaing. Indonesia bisa menerapkan langkah serupa dengan memperketat standar kualitas produk impor dan meningkatkan pengawasan di pelabuhan. Selain itu, Thailand juga gencar mendukung industri kecil dan menengah, IKM, dengan berbagai insentif. Pemerintah Thailand menyediakan fasilitas pinjaman dengan bunga rendah, pelatihan teknis, dan akses ke pasar yang lebih luas bagi pelaku IKM. Kebijakan ini membantu IKM meningkatkan daya saing dan kualitas produk mereka. Indonesia dapat meniru langkah ini dengan memperkuat dukungan terhadap IKM melalui kebijakan fiskal yang menguntungkan, pelatihan yang relevan, dan akses ke teknologi modern. Thailand juga berhasil memanfaatkan perdagangan bebas dengan Cina untuk keuntungan mereka. Melalui ASEAN-China Free Trade Agreement, ACFTA, Thailand menegosiasikan kesepakatan yang memungkinkan produk mereka masuk ke pasar Cina dengan tarif yang lebih rendah. Hal ini membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi produk-produk Thailand. Indonesia bisa mengambil pendekatan yang sama dengan memaksimalkan keuntungan dari perjanjian perdagangan bebas yang sudah ada sambil tetap melindungi sektor-sektor yang rentan dari dampak negatif impor murah. Tidak kalah penting, Thailand juga mempromosikan kampanye nasional untuk mendukung produk lokal. Mereka berhasil membangkitkan rasa bangga konsumen terhadap produk dalam negeri melalui kampanye media yang masif. Konsumen Thailand diajak untuk membeli produk lokal yang berkualitas tinggi sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional. Indonesia bisa mengadopsi strategi serupa dengan meningkatkan kampanye nasional untuk mencintai produk lokal, mendorong masyarakat untuk lebih memilih produk buatan Indonesia. Indonesia juga harus belajar dari kebijakan Thailand dalam diversifikasi ekonomi. Thailand tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi, tetapi terus berinovasi dan mengembangkan sektor-sektor baru seperti teknologi dan pariwisata. Diversifikasi ini membuat ekonomi Thailand lebih tahan terhadap guncangan eksternal, termasuk banjirnya barang impor murah. Indonesia dapat memperkuat upaya diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial lain yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebuah studi kasus dari Thailand yang patut dicontoh adalah keberhasilan perusahaan makanan ringan, Tao Kai Noi. Menghadapi persaingan ketat dari produk impor Cina, perusahaan ini fokus pada inovasi produk dan pemasaran kreatif. Mereka berhasil menarik minat konsumen lokal dengan produk berkualitas dan branding yang kuat. Di Indonesia, perusahaan seperti PT Sido muncul dengan produk jamu dan herbalnya bisa mengambil pelajaran dari strategi ini untuk bersaing dengan produk impor. Thailand telah menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam regulasi impor dibandingkan Indonesia. Contohnya, Thailand memiliki sistem inspeksi yang canggih di pelabuhan untuk memastikan semua produk impor memenuhi standar kualitas dan keamanan. Sebaliknya, regulasi impor di Indonesia seringkali longgar dan kurang diawasi dengan ketat. Memperbaiki sistem inspeksi dan regulasi bisa menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk melindungi industri lokal.
dampak sosial dari banjirnya barang murah impor tidak bisa diabaikan. Di Thailand, salah satu dampaknya adalah penurunan kepercayaan diri para pengrajin lokal yang melihat produk mereka tidak bisa bersaing dari segi harga. Di Indonesia, dampaknya bisa lebih luas, termasuk peningkatan angka pengangguran karena industri lokal yang kalah bersaing terpaksa mengurangi tenaga kerja. Memahami dan mengatasi dampak sosial ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Data statistik menunjukkan bahwa volume impor dari China ke Thailand meningkat setiap tahunnya. Namun Thailand berhasil menstabilkan pertumbuhan industrinya melalui kebijakan yang tepat. Sebaliknya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa volume impor dari China terus meningkat tanpa diimbangi dengan pertumbuhan industri lokal yang signifikan. Menggunakan data ini, Indonesia bisa mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terpengaruh dan merumuskan kebijakan spesifik untuk sektor tersebut. Para ahli ekonomi di Thailand, seperti Profesor Supachai Panichpakdi, mantan Direktur Jenderal WTO, berpendapat bahwa kunci keberhasilan Thailand dalam menghadapi barang impor murah adalah kombinasi dari regulasi yang ketat dan dukungan kuat terhadap inovasi lokal. Di Indonesia, para ahli seperti Dr. Faisal Basri juga mengemukakan pentingnya inovasi dan dukungan pemerintah terhadap industri lokal untuk bersaing di pasar global. Selain Thailand, negara seperti Vietnam juga berhasil mengatasi tantangan serupa dengan mengembangkan sektor teknologi tinggi dan meningkatkan daya saing industri manufaktur mereka. Pelajaran dari Vietnam menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi dan infrastruktur bisa meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya, sehingga produk lokal bisa lebih kompetitif di pasar internasional. Implementasi kebijakan yang berhasil di Thailand bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk mengatasi tantangan serupa. Dengan mengadopsi regulasi impor yang ketat, mendukung IKM, memaksimalkan perjanjian perdagangan bebas, mempromosikan produk lokal, dan mendiversifikasi ekonomi, Indonesia bisa mengurangi dampak negatif dari banjirnya barang murah impor dari Cina dan membangun ekonomi yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi. Selain itu, Indonesia juga perlu mengembangkan strategi jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Thailand telah menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan, pada gilirannya, kualitas produk lokal. Indonesia harus meningkatkan sistem pendidikan dan program pelatihan untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. Dengan belajar dari pengalaman Thailand, Indonesia dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh barang murah impor China. Langkah-langkah strategis yang tepat tidak hanya akan melindungi industri dalam negeri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sobat channel Kabar Langit, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda memiliki pendapat atau ide tentang bagaimana Indonesia bisa belajar dari Thailand, tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa informasi yang disampaikan bermanfaat, dan subscribe ke channel Kabar Langit untuk mendapatkan update terbaru tentang isu-isu penting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.